Learning, belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil qur'ani imama, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan menyanyikan sebuah lagu dan mengamati syair lagu, siswa dapat menentukan tempo sebuah lagu dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca puisi, siswa dapat menentukan rima dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati daur hidup hewan, siswa dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. Pernahkah kalian mendengar lagu Kupu-Kupu yang Lucu? Mari kita bernyanyi bersama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun, badan tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Bagaimana kalian menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu tersebut? Apakah dengan cepat atau lambat? Ya, lagu Kupu-Kupu yang Lucu dinyanyikan dengan lambat. Lalu, bagaimana jika lagu Kupu-Kupu yang Lucu tersebut dinyanyikan dengan cepat? Mari kita simak ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun, badan tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Bagaimana kira-kira? Apakah tepat jika lagu Kupu-Kupu yang Lucu tadi dinyanyikan dengan cepat? Ya, tentu tidak tepat. Nah, cepat lambatnya kita menyanyikan sebuah lagu itu dinamakan dengan tempo. Ya, tanda tempo dari sebuah lagu itu ada bermacam-macam. Nah, kalian bisa melihatnya pada tabel berikut ini. Tanda tempo yang pertama adalah largo, yang berarti lambat sekali. Yang kedua adalah lento, yang berarti lebih lambat. Yang ketiga, adagio, yang berarti lambat. Yang keempat ada andante, yang berarti sedang. Yang kelima ada moderato, yang berarti sedang agak cepat. Yang keenam ada allegro, yang berarti cepat. Yang ketujuh ada vivace, yang berarti lebih cepat, dan yang ke-8 ada presto yang berarti cepat sekali. Tanda tempo dari sebuah lagu biasanya dapat kita jumpai pada sebelah kiri atas pada sebuah notasi lagu, seperti berikut ini. Tempo dari lagu Kupu-Kupu yang Lucu adalah lento, yang berarti lebih lambat. Jika kalian memperhatikan syair Kupu-Kupu yang Lucu tersebut, terdiri dari beberapa kata yang tersusun menjadi sebuah baris.
Ya, sama dengan puisi. Puisi juga tersusun dari kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu baris-baris tersebut akan tersusun menjadi sebuah bait. Nah, untuk itu, mari kita simak puisi berikut ini. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Berapa jumlah bait yang terdapat dalam puisi tersebut? Ya, 1 bait. Berapa jumlah baris yang terdapat dalam bait puisi tersebut? Ya, ada 4 baris. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kembali puisi tersebut. Lalu, amatilah setiap huruf vokal terakhir dalam setiap akhir baris pada puisi tersebut. Baris pertama, huruf vokal akhirnya adalah I. Baris kedua, huruf vokal akhirnya adalah A. Baris ketiga, huruf vokal akhirnya adalah I. Dan baris keempat, huruf vokal akhirnya adalah A. Nah, inilah yang disebut dengan rima. Jika kita perhatikan kembali, rima pada bait puisi tersebut adalah teratur, yaitu IA, IA, atau biasa dikenal dengan AB, AB. Nah, rima yang teratur itu biasanya dapat kita jumpai pada puisi lama. Puisi bisa menceritakan tentang apapun, bahkan tentang seekor kupu-kupu yang indah. Nah, berbicara tentang kupu-kupu yang indah dan lucu, ternyata kupu-kupu juga mengalami pertumbuhan yang unik loh. Nah, mau tahu? Mari kita simak videonya. Dari video tadi dapat kita ketahui yang pertama, kupu-kupu dewasa akan mencari daun yang tepat untuk bertelur. Kemudian, yang kedua, telur-telur tadi akan menetas menjadi larva atau ulat. Yang ketiga, ulat atau larva tadi akan berubah menjadi kepompong. Dan yang keempat, selama kurang lebih 14 hari, kepompong tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jika kita amati pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Nah, proses perubahan bentuk pada daur hidup hewan itu dinamakan metamorfosis. Hewan lain yang mengalami metamorfosis adalah belalang. Mari kita perhatikan daur hidup belalang berikut ini. Dari gambar daur hidup belalang tersebut dapat kita ketahui yang pertama, belalang dewasa yang siap bertelur akan mencari tanah untuk meletakkan telurnya. Yang kedua, telur-telur tadi akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda. Yang ketiga, nimfa atau belalang muda tersebut biasanya akan berganti kulit, lalu akan tumbuh sayap juga. Nah, ketika belalang muda tadi sudah mempunyai sayap dan sudah berganti kulit berkali-kali, maka akan menjadi imago atau belalang dewasa. Dari daur hidup dua hewan tadi, kupu-kupu dan belalang, dapatkah kalian menemukan perbedaannya? Mari kita bahas perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Yang pertama, daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami 4 tahap dalam daur hidupnya. Yang pertama yaitu telur. Yang kedua yaitu larva atau ulat. Yang ketiga,
yaitu pupa atau kepompong. Dan yang keempat adalah imago atau hewan dewasa. Kupu-kupu juga melewati tahapan yaitu pupa atau kepompong. Nah, daur hidup kupu-kupu tersebut dinamakan metamorfosis sempurna. Sedangkan pada belalang hanya mengalami 3 tahapan dalam daur hidupnya. Pertama, telur. Kedua, nimfa atau hewan muda. Dan yang ketiga adalah imago atau hewan dewasa. Pada belalang, tidak semua tahapannya mengalami perubahan bentuk. Nah, pada belalang biasanya hanya ada penambahan struktur tubuh seperti sayap dan pergantian kulit. Dan pada belalang tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong. Tahapan pada daur hidup belalang ini dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sudah paham belum tentang pembelajaran tadi? Kita lanjut ke latihan soal yuk. Pembahasan soal nomor 1. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Tik Tik Bunyi Hujan bersama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kira-kira apakah lagu Tik Tik Bunyi Hujan mempunyai tempo yang sama dengan lagu Kupu-Kupu yang Lucu? Nah, ternyata tidak sama. Lagu Tik Tik Bunyi Hujan dinyanyikan dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yang berarti tempo sedang. Nah, kalian juga bisa mengetahui tanda tempo lagu pada notasi lagu. Kalian bisa perhatikan notasi lagu berikut pada sebelah kiri atas. Pembahasan soal nomor 2. Setelah kalian membaca puisi berjudul Cita-citaku, mari kita tentukan rimanya. Baris pertama rimanya adalah A. Baris kedua rimanya adalah U. Baris ketiga rimanya adalah A. Dan baris keempat rimanya adalah U. Jika kita perhatikan, ternyata rima dari bait puisi tersebut adalah teratur, yaitu AU, AU. Pembahasan soal nomor 3. Yang pertama, daur hidup nyamuk. Nyamuk mengalami 4 tahap dalam daur hidupnya. Yang pertama, telur. Kedua, larva atau biasa dikenal dengan jentik-jentik. Yang ketiga adalah tahap pupa, dan yang keempat adalah tahap imago. Nah, karena nyamuk mengalami tahapan pupa atau kepompong, maka nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya adalah daur hidup capung. Capung mengalami 3 tahap dalam daur hidupnya. Yang pertama, telur. Yang kedua, nimfa atau capung muda. Dan yang ketiga adalah imago atau capung dewasa. Karena capung tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong, maka capung mengalami daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita ingat kembali pembelajaran tadi ya. Yang pertama, cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan disebut dengan tempo. Yang kedua, bunyi vokal akhir pada setiap baris puisi dinamakan dengan rima. Dan yang terakhir, metamorfosis pada hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang. Sekian pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.